Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para santri yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua, memberikan kemudahan segala urusan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari berbagai penyakit, dan senantiasa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Baik, para santri yang ana cintai, seperti biasa di kelas ini pada kelas 7B ya, kita setiap Rabu ya, mengkaji matan Tuhfatul Atfal ya, sambil menunggu para ikhwah yang lain bergabung. Seperti biasa, Ustadz tekankan kembali untuk menghafal beberapa bait yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Ahmad Romero, Halim, Yes, sir. Oh Alexis, kemarin ada berapa bait? 8. 8. 8 bait kemarin ya? Ya, udah cukup. Baik, Abdul Hafiz, kemarin berapa bait Abdul Hafiz? Baru 4 kemarin, Ustaz. Kemarin baru 4 ya? Yang 5 ya kemarin. Ya. Silakan. Apal setelah apalkan. Ya, silakan dibaca. Bait ke-5, ke-6 dan 7. Silakan. Yang ke-6 sama ke-7 belum saya hafal, Ustaz. Ya, bait yang nyambung bait kemarin dah. Ya, bait 1 sampai bait 5. Ya, silakan. Ya. Yaqulu radi rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu wal Jamzuri alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala wa ba'duha jannazmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi sammaituhu bi tuhfatil atfal an saykinal mihidil kamali arju bihi an yanfa'at tullaba wal adra wal qabula was sawaba. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini pada bait yang ke-9, 10 insyaallah taala. Kita akan membahas pada bait yang ke-9 dan yang ke-10. Ustaz bacakan, tolong disimak pada halaman ke-6, bait ke-9 atau matan ke-9 sampai 10. Pada bait yang ke-9 dan ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa tsani idghamun bi sittatin atat fi yarmaluna indahum qad sabatat lakinnaha kismani kismuin yudghama fihi bi gunnatin biyanmu ulima. Watsani idghamun bi sittatin atat fi yarmaluna indahum qad sabatat lakinnaha kismani kismun yudghama fihi bi gunnatin biyanmu ulima. Watsani idghamun bi sittatin atat fi yarmaluna indahum qad sabatat lakinnaha kismani kismun yudghama fihi bi gunnatin biyanmu ulima. Sekali lagi,
Watsani idghamun bisittatin atat fi yarmaluna indahum qad sabatat. Lakinnaha kismani kismun yudghama fihi bigunnatin biyanmu ulima. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bait yang ke-9 yang artinya yang kedua, maksudnya hukum yang kedua dari nun sukun dan tanwin. Pada pertemuan yang lalu kita membahas hukum yang pertama, yaitu al-izhar. Yang kedua, Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ingin menjelaskan kepada kita tentang hukum yang kedua, yaitu idgham. Beliau menyebutkan watsani idghamun bisittatin atat fi yarmaluna indahum qad sabatat. Yang kedua, idgham bisittah dengan 6 huruf yang hadir dalam kalimat atau huruf-huruf idgham berjumlah 6 ya, yang disusun dalam kata yarmalun. Ya, beliau menyebutkan huruf-huruf idgham, hukum yang ke-6 dari idgham adalah huruf-hurufnya terkumpul pada kalimat yarmalun yang telah tetap menurut ulama qiraat. Ya. Yarmalun yaitu huruf ya, huruf ro, dan huruf mim, huruf lam, huruf waw, dan nun. Ya. Akan tetapi, kemudian pada bait ke-10, lakinnaha kismani kismun yudghama fihi bigunnatin biyanmu ulima. Akan tetapi, idgham dibagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama idgham bi gunnah, artinya idgham disertai dengan dengung. Ya, idgham yang disertai dengan dengung, yang mana dari huruf yarmalun tadi dibagi menjadi 2. Bagian pertama hurufnya yang dihukumi sebagai idgham yang disertai dengan gunnah atau idgham bi gunnah. Hurufnya adalah yanmu. Ya. Berarti ada huruf yanmu. Ya, nun, mim, waw. Ada 2 huruf yang dipisah atau dibuang yang nanti akan kita bahas pada pembagian idgham yang kedua, yaitu idgham bi ghairi gunnah. Atau selain dari huruf yarmalun tadi kita ambil menjadi 4 huruf yaitu yanmu, kita sisakan 2 huruf yaitu huruf lam dan huruf ro. Ya. Baik, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan penjelasan yang ada di bawah. Idgham menurut bahasa adalah memasukkan. Idgham secara bahasa adalah memasukkan, atau ya, persamaannya di dalam bahasa Arab al-idkhal, atau kita artikan memasukkan. Memasukkan. Ya. Memasukkan. Ya. Silakan adik-adik tandai dengan stabilo atau dengan pensil atau dengan pulpen. Idgham menurut bahasa artinya memasukkan. Kemudian secara istilah adalah memasukkan huruf yang sukun pada huruf yang berharokat, memasukkan huruf yang sukun pada huruf yang berharokat, dan keduanya menjadi 1 huruf yang bertasydid. Dan keduanya menjadi 1 huruf yang bertasydid seperti yang kedua. Memasukkan huruf yang sukun pada huruf yang berharokat dan keduanya menjadi 1 huruf yang bertasydid. Baik,
Ustadz ke papan tulis. Ya. Hukum yang kedua pada pertemuan pagi hari ini masih kepada nun sukun apabila nun sukun atau tanwin apabila bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah atau huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran. Kalau pada pertemuan yang lalu ada 6 huruf yang apabila bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf yang kesemuanya huruf tersebut keluar dari tenggorokan, maka disebut dengan izhar halqi atau disebut juga dengan izhar saja. Izhar dihukumi sebagai izhar. Dan pada hari ini bagaimana apabila nun sukun bertemu dengan atau tanwin bertemu dengan huruf yarmalun. Ya, yarmalun. Ya, atau pada pertemuan hari ini kita membahas hukum idgham. Ya. Idgham dibagi menjadi 2. Idgham bi gunnah. Ya. Idgham bi gunnah disebutkan di situ hurufnya yanmu. Huruf ya kita ambil, huruf mim kita ambil, kemudian huruf nun, huruf waw. Ya. Kita sisakan huruf lam dan huruf ro. Lam dan ro. Baik para santri. Tadi arti idgham apa? Adalah memasukkan. Memasukkan. Ya. Secara bahasa. Secara istilah memasukkan huruf yang sukun pada huruf yang berharokat. Artinya kita masukkan nun sukun kepada huruf yang berharokat, yaitu hurufnya sekarang karena kita fokus kepada huruf idgham bi gunnah, yaitu kita masukkan kepada huruf ya atau huruf nun atau huruf mim atau huruf waw. Baik. Kemudian setelah kita masukkan, maka huruf yang kedua ya, berubah menjadi huruf yang bertasdid. Seperti itu ya di keterangan di buku antum. Ya. Berubah menjadi huruf yang bertasdid dan disertai dengan gunnah atau suara dengung. Ya. Contoh, ya di buku Ustaz ngambil contoh yang di buku saja biar kalian mudah ya. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, man, kemudian bertemu dengan huruf ya. Ya, di dalam Al-Qur'an biasanya ditandai ya, ada tanda tasdid di sini. Kemudian kita masukkan huruf nun pada huruf ya. Ya. Maka dia menjadi satu huruf yang bertasdid. Ya. Maka dia menjadi satu huruf yang bertasdid. Maka kita membaca may yakulu. Ya. Kita membaca may yakulu. Berhubung di sini kita membahas bagian idgham yang pertama, yaitu idgham yang disertai dengan gunnah atau ada suara yang bersumber di rongga hidung atau suara dengung. Ya. Maka ketika kita membaca harus disertai dengan gunnah dengan kadar 2 harokat. Ya. Maka membacanya may yaqulu.
Kalau adik-adik membaca dengan langsung may yaqulu, ya, tanpa disertai dengan gunnah, itu sudah benar dimasukkan huruf nun kepada huruf ya. Tapi yang diinginkan kita adalah idgham yang disertai dengan gunnah adalah ketika kita memasukkan huruf nun terhadap huruf ya, maka kita dituntut untuk memberikan sisa sifat gunnah atau suara dengung yang ada pada huruf nun tersebut. Maka kita membacanya dengan may yaqulu, ya, may yaqulu, seperti itu. Baik. Ya, baca yang benar may yaqulu, bukan membaca dengan sekedar dimasukkan tapi tanpa gunnah. May yaqulu itu tanpa gunnah. Akan tetapi membaca yang benar adalah may yaqulu, ya, maka disertai dengan gunnah, ya, maka dia disebut dengan idgham bi gunnah, ya. Sebagaimana disebutkan di dalam bait lakinnaha kismani kismun yudghama, akan tetapi ia menjadi dua bagian, yaitu idgham bi gunnah, ya. Yang pertama disebut dengan idgham bi gunnah. Kenapa idgham bi gunnah? Karena selepas kita memasukkan huruf nun atau tanwin kepada huruf ya, mim, nun, waw, maka di situ ada bekas atau ada sifat gunnah yang harus kita penuhi atau sifat dengung, ya, dengung, suara dengung yang ada di rongga hidung, ya. Barakallahu fikum. Contoh yang tanwin bertemu dengan ya, di situ ada firman Allah Subhanahu wa taala. Ustaz ambil di itu juz 1 ya. Ustaz ambil yang yauma idzin. Di situ contoh di ayat situ. Ya, Ustaz ambil contoh yang mungkin adik-adik hafal. Ya. Di sini ada tanwin. Kalau di buku di situ ada contohnya barkun. Barkun yaj'alun. Di sini Ustaz ambil contoh yauma idzi. Ya, biasa ditandain dengan tasdid seperti ini. Kita masukkan tanwinnya kepada huruf ya. Yauma idzi yasdurun nas. Baik. Perhatikan, di sini ada tanwin. Ya. Kemarin saya sebutkan memang ada perbedaan antara tanwin dan nun, baik dari segi penulisan, kemudian juga dari segi ketika dia berhenti, kemudian tanwin, ya, ada 5 kemarin perbedaannya, tetapi secara hukum dia sama. Ya, secara hukum apabila tanwin dimasukkan kepada huruf ya, maka dia sama seperti nun apabila dimasukkan kepada huruf ya. Hukumnya sama, yaitu idgham bi gunnah. Baik, di sini ada tanwin yauma idzin pada kalimat zal ditandai dengan kasratain. Kasratain bertemu dengan huruf ya. Ya, sama-sama huruf ya, huruf idgham. Huruf idgham. Ya. Maka membacanya sama seperti kita membaca may yaqulu. Ya, kita membaca yauma idzi yasdurun nas. Yauma idzi yasdurun nas, ya. Tidak boleh membaca hanya sekedar dimasukkan yauma idzi yasdurun nas, tapi membacanya harus dimasukkan beserta dengan gunnah. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Ya.
Itu pada surah Al-Zalzalah. Ya. Insyaallah Adik-adik hafal ya. Baik. Contoh yang lain, nun dimasukkan kepada nun min nur. Kemudian contoh yang lain, tanwin dimasukkan kepada huruf nun. Di dalam buku di situ ada hittatun naghfir. Kemudian contoh yang lain, nun dimasukkan kepada mim, mimmal. Kemudian tanwin dimasukkan kepada huruf mim, masalamma. Kemudian tanwin dimasukkan kepada huruf waw, nasabau wasihro. Kemudian tanwin dimasukkan kepada nun sukun dimasukkan kepada huruf waw, miwal. Dan yang terakhir tanwin dimasukkan kepada huruf waw, ghisyawatu walahum. Yang demikian ini dinamakan dengan idgham bi gunnah. Ya. Yang demikian ini 4 huruf dari yarmalun tadi, kita buang huruf ro dan huruf lamnya dan kita bentuk dalam singkat menjadi kata yanmu. Yanmu adalah huruf dari idgham bi gunnah, yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf ini yanmu, maka kewajiban kita memasukkannya. Kita masukkan nun atau tanwin kepada 4 huruf ini dan disertai dengan gunnah, karena dia disebut dengan idgham bi gunnah atau disertai dengan dengungan. Baik, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustaz minta ada santri yang membacakan contoh di situ. Ustaz minta Saudara Muhammad Ardan Mahendra. Ardan Mahendra, coba dibacakan contoh di situ di halaman 7. Dibacakan di situ halaman 7. Halaman 7, silakan. Contoh Muhammad Mahendra, mana? Muhammad Mahendra. Ardan Mahendra, silakan kameranya. Ya. Coba Syafiq aja. Syafiq, silakan. Syafiq Abimayu, kedengaran? Silakan bacakan contohnya. Tafadhal akhi. Bacakan. Yang mana Ustaz? Ya, yang sebelah kanan. Ya, contoh idgham bi gunnah. Silakan. Dari awal mayaqulu. Ya. Dari awal sampai Mayaqulu barkuy yaj'alun min nur. jangan terlalu cepat. Barqui. Mayaqul barkuy yaj'alun min nur. Hittatun naghfir. Ya. Mimmal masalam ma. Cukup. Sekarang contoh dari sendiri dari Mas Syafiq. Kira-kira selain dari sini. Bebas. Wujuhu yawma izin na'imah. Ya, bagus. Ahsanta. 100. Ya. Ustadz minta saudara barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.